Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara merakit soal yang akan digunakan untuk ujian online. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam penyusunan soal online, yaitu yang pertama tentunya file soal dalam bentuk Word ataupun PDF. Di sini saya membuat file soalnya itu dalam bentuk dokumen Word seperti ini. Ini soal-soal di mana sudah terdapat kunci jawabannya, yaitu yang saya tandain warna merah ini adalah kunci jawaban. Nah, di sini saya menyediakan 5 jenis soal, di mana dari kelima soal ini nanti memiliki perbedaan dalam mengentry ke dalam Google Form, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah soal sudah kita siapkan, tentunya kita harus memiliki link Google Form yang akan kita gunakan untuk membuat soal. Biasanya nanti panitia akan mengirimkan link tersebut menggunakan WhatsApp ataupun media sosial yang lain. Dalam hal ini saya mencontohkan panitia mengirimkan link Google Form tersebut menggunakan WhatsApp. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk lebih detailnya kita buka saja link yang sudah dikirimkan, yaitu dengan cara klik link tersebut, maka akan muncul tampilan Google Form seperti ini. Di sini pas ganjil. Nah, di sini ada mapelnya. Mapelnya apa kayak gitu. Di sini saya mencontohkan mata pelajarannya itu adalah mapel 1. Selain itu, sebelum kita melanjutkan ke tahapan berikutnya, pastikan di sini teman-teman sudah melakukan login terlebih dahulu, sign in terlebih dahulu di sini ya. Kalau masih tampilannya seperti ini, berarti teman-teman harus login terlebih dahulu. Caranya klik tombol sign in ini, kemudian nanti kita disuruh memilih email yang akan kita gunakan untuk membuat Google Form tersebut. Di sini saya menyiapkan beberapa email, tapi hanya satu yang akan saya gunakan. Kemudian saya next. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul logo yang tadinya itu bertuliskan sign in, sekarang sudah berubah menjadi logo yang saya pasang di dalam email saya. Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya kita sudah siap untuk memasukkan soal yang berada di dokumen Word ini ke dalam aplikasi Google Form yang sudah disiapkan. Langsung saja, mungkin untuk yang pertama ini kita abaikan karena ini nanti diisi oleh siswa. Itu biasanya berupa identitas. Di sini ada kode akses, nama lengkap, kemudian kelas. Itu kita abaikan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu soal mapel 1. Tolong sekali lagi ini diperhatikan apakah ini sudah merupakan mata pelajaran yang kita ajarkan atau bukan. Kalau seandainya mata pelajarannya itu beda dengan yang kita ajarkan, mungkin langsung saja bisa menghubungi panitia ujian untuk dirubah link yang sesuai dengan pelajaran kita. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Caranya cukup gampang, kita buka dokumen Word kita, kemudian kita copy soal nomor 1 ini, kita blok, kemudian kita copy, kita masuk ke Google Form, kita pastikan di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita isikan optionnya, kita copy semuanya optionnya seperti ini. Kita copy, kemudian kita klik di opsi 1 ini, kita klik di sini, kemudian kita pastikan. Nah,
maka secara otomatis akan mengisi opsi-opsi yang lainnya. Ini opsi A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita tentukan kunci jawabannya, yaitu dengan cara klik kunci ini. Untuk menentukan kunci jawabannya yang mana, kita bisa lihat file masternya. Oh, ternyata 340. Langsung kita saja klik 340. Ciri-ciri opsi jawaban yang merupakan kunci jawaban yaitu ditandai dengan bulatan seperti ini, di mana dalamnya itu ada titik besar. Ya, ini warnanya tidak harus selalu berwarna hijau, tergantung dari settingannya masing-masing. Kemudian yang kedua, di sini ada checklistnya, berarti opsi 340 ini adalah kunci jawaban yang benar. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kita klik tombol selesai yang ada di bagian bawah ini. Tombol seperti itu. Nah, untuk meyakinkan bahwa kunci jawaban sudah kita masukkan, nah di setiap optionnya setelah kita klik selesai, nanti akan muncul checklist di sini. Akan tetapi titik yang ada di dalam kotak sini tadi itu sudah hilang karena kita sudah tidak masuk ke dalam settingan. Nah, bila mana kunci jawaban yang kita masukkan itu ternyata salah, kita klik kunci jawabannya lagi seperti ini. Kemudian kita pilih jawaban yang benar itu yang mana sesuai dengan revisi yang sudah kita lakukan. Contohnya di sini. Nah, ini tolong diperhatikan apabila ada dua checklist seperti ini dan bahwa jawaban yang benar itu adalah 500 dan bukan 340, maka 340 kita uncheck list lagi. Jadi titiknya itu akan hilang. Maka akan berubah, yang memiliki checklist itu hanya di angka 500. Tetapi angka 500 ini bukan jawaban yang benar, kita kembalikan ke jawaban yang benar yaitu 340. Oke, selesai. Nah, pada tahapan ini penyusunan soal untuk nomor 1 itu sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke soal yang nomor 2. Kita buka masternya yang ada di Microsoft Word. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang pertama itu hanya berupa tulisan secara langsung seperti ini, tapi untuk soal nomor 2 itu ada beberapa baris ya. Di sini ada poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Apabila kita copy secara langsung, nanti struktur atau urutan barisnya akan tidak sama seperti ini. Langsung saja kita coba, kita copy kemudian kita pastekan di soal nomor 2. Nah, susunannya akan berantakan seperti ini. Nah, ini tentunya akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya supaya penulisan soal itu sama persis dengan masternya? Langkahnya kita bisa menggunakan aplikasi tambahan yang disebut dengan snipping tool. Kita tuliskan di sini. Nah, di sini ada tulisan snipping tool. Kita pilih di situ. Nah, cirinya itu akan muncul sebuah kotak dialog seperti ini, snipping tool. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu langsung klik new saja. Maka di tampilan wordnya itu akan berubah menjadi agak-agak transparan seperti itu. Artinya kalau udah seperti ini, itu tandanya sudah bisa digunakan. Terus ciri yang kedua, tolong diperhatikan, itu yang saya gerak-gerakkan ini adalah sebuah tanda plus. Itu sudah berbeda dengan yang di awal tadi. Contoh saya ulangi lagi. Nah, kalau yang pada awal itu berupa tanda panah seperti ini, itu artinya snipping tool ini belum aktif. Nah, untuk mengaktifkan, sekali lagi caranya klik menu new di sini. Nah, nanti akan berubah. Yang pertama yang tadi berupa tanda panah itu akan berubah menjadi tanda plus. Kemudian yang kedua, tulisan yang tadinya itu berwarna jelas sekarang berubah menjadi agak transparan. Nah, kalau seperti itu kita tentukan soal mana yang akan kita tampilkan di dalam Google Form nanti. Caranya kita klik di bagian paling samping. Nah, di sini ada kotak berwarna merah. Itu adalah petunjuk sejauh mana area yang akan kita kopikan.
di sini. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu seperti ini, apalagi pada ini. Nah, kalau seperti ini nanti semuanya yang ada dalam kotak ini akan muncul di dalam soal. Karena kita hanya ingin menampilkan soalnya saja, jadi yang kita crop dalam hal ini itu hanya bagian yang ditandai dengan warna merah saja. Kalau sudah pas posisinya kita lepaskan di sini, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang tadinya itu di sini agak kecil, sekarang setelah tak tambahkan teks yang akan ditampilkan, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah kita simpan saja ini, kita klik tombol maksudnya icon disket ini atau save snip ini, kita klik. Kemudian kita cari di mana kita akan menyimpannya. Sebagai contoh, saya akan menaruhnya di dokumen, namanya seperti itu. Nah, untuk mempermudah, kita bikin folder baru, kita kasih nama ujian. Kita open. Kemudian kita kasih nama. Karena tadi ini merupakan soal nomor 2, maka kita kasih nama filenya itu adalah 2 seperti ini. Kita hapus dulu. 2, kalau sudah kita save seperti itu. Kita kesampingkan lagi. Nah, kalau sudah tadi kita cek apakah di dokumen kemudian ujian ini sudah ada. Nah, ternyata sudah ada sebuah gambar yang merupakan potongan dari soal nomor 2. Apabila sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita masuk ke Google Form. Nah, kita langsung klik aja di bagian ini. Tadi kalau yang pertanyaan itu kita kosongkan, kita klik di bagian kotak di mana ada 2 segitiga di dalamnya, itu kita klik. Kemudian kita posisikan di unggahan atau diunggah atau upload di sini. Kemudian kita klik cari di sini. Cari tadi di dokumen, kemudian di folder ujian. Nah, ini soal nomor 2, kita klik gambar soalnya tadi, kemudian kita pilih open. Kita tunggu sebentar sampai proses upload selesai. Oke, kalau sudah selesai nanti akan langsung masuk seperti ini. Berarti ini soal nomor 2 sudah masuk. Langkah selanjutnya kita masukkan opsi jawabannya. Opsi jawabannya kita copy seperti yang pertama tadi atau soal yang pertama tadi. Kita copy keseluruhan, kemudian kita klik di opsi 1, kemudian kita klik paste di sini. Nah, makanya di sini sudah ada opsi A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita tentukan kunci jawabannya. Kita lihat kunci jawabannya adalah Homo wajakensis. Jadi kita klik kunci jawaban di sini, ya. Kita pilih Homo wajakensis. Kita klik, udah ada tanda di dalam lingkaran, kemudian checklist juga sudah ada. Kita klik selesai. Oke, untuk soal nomor 2 sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan soal-soal sebelumnya, di mana di dalam soal nomor 3 ini ada sebuah gambar di dalamnya. Nah, untuk membuatnya mungkin tidak jauh berbeda dengan soal nomor 2. Caranya kita aktifkan snipping toolnya, kita klik new ya, sekali lagi karena di masih ada gambar soal nomor 2, kita klik new biar hilang nantinya. Nah, kalau sudah klik new, kita crop di sini. Kita crop di sini cukup segitu, kemudian kita simpan, kita masukkan dokumen ujian, kita ganti nama filenya menjadi 3, artinya itu soal nomor 3. Lanjutkan di sini soal nomor ketiga, kita klik, kemudian kita pilih sebuah kotak dengan 3 segitiga di dalamnya, kita cari. Kemudian soal nomor 3 kita upload, tunggu sebentar. Proses upload sudah selesai. Di sini perhatikan gambar di bawah ini, ilmuwan yang menemukan tengkorak manusia purba di atas bernama itu siapa. Nah,
Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan optionnya, opsi A, B, C, dan D. E-nya kita copy semuanya. Kemudian kita pastikan di opsi yang sudah disediakan. Nah, udah seperti ini. Ini opsi A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk kunci jawabannya kita cek lagi masternya. Ternyata jawabannya adalah E. Du Bois. E. Du Bois adalah opsi yang pertama. Jadi kita klik saja opsinya seperti ini, sudah checklist sudah ada, kemudian pilih selesai. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Jadi langsung saja kita crop semuanya dengan menggunakan snipping tool seperti ini. Kita crop seperti ini. Kenapa kok kunci atau optionnya kita masukkan? Ya, ini untuk mengantisipasi bila mana opsinya itu mengandung rumus-rumus matematika seperti akar dan lain sebagainya, itu akan mempermudah dalam penulisan. Kalau sudah kita lepaskan, kemudian kita simpan lagi di sini nomor 4, kita kasih nama filenya. Kemudian kita save, kita masuk ke Google Form-nya. Di sini kita cari atau kita unggah filenya. Nah, nomor 4 seperti ini. Nah, ini ada perbedaan dengan soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya di mana untuk soal nomor 2 itu hanya soalnya saja yang masuk ke dalam ke dalam form soal, di mana untuk optionnya itu bisa kita tulis sendiri-sendiri. Soal nomor 3 pun juga demikian, opsinya bisa kita tulis sendiri-sendiri. Akan tetapi untuk soal nomor 4 itu di sini bagian sini itu ada soalnya dan di bawahnya itu ada opsi jawabannya. Apakah nggak bisa opsi jawabannya itu ditaruh langsung? Sebenarnya bisa, tetapi apabila opsi jawabannya itu berupa rumus-rumus matematika seperti pangkat, akar, dan lain sebagainya, itu akan lebih ribet dalam penyusunannya. Maka saya memberikan informasi penulisan untuk opsinya kita langsung gabungkan ke dalam jawabannya seperti ini. Nah, untuk opsi jawabannya nanti di sini kita pilih, kita ketikkan huruf A, kemudian kita enter B, kita enter lagi C, kita enter lagi D, kita enter lagi E. Artinya huruf A ini adalah mewakili opsi yang A ini. Kemudian huruf B, opsi B, dan seterusnya sampai huruf E itu adalah mewakili opsi E ini. Jadi nanti siswa itu apabila membaca soal ini dan menentukan jawabannya adalah itu huruf atau opsi D, maka anak tinggal klik bagian ini saja kayak gitu. Nah, angka selanjutnya sama dengan soal-soal sebelumnya, kita menentukan kunci jawabannya yaitu dengan cara klik kunci jawaban, kemudian kita pilih. Ya, pilihnya bukan di sini tapi di bagian ini. Nah, anggap saja yang benar itu adalah yang D seperti itu. Sudah ada checklistnya. Kemudian selanjutnya kita pilih selesai di sini. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, di mana soal ini karakteristiknya juga berbeda, di mana untuk jawabannya itu adalah berupa gambar atau berupa simbol seperti ini. Bentuk lapangan sepak bola apabila digambarkan adalah sebagai berikut. Nah, ini ada kotak, ada persegi panjang, ada lingkaran segitiga, dan ada trapesium. Nah, kita bagaimana cara membuatnya? Yang tentunya yang pertama kita masukkan dulu soalnya seperti langkah yang pertama atau soal yang pertama, kita copy soalnya. Kemudian kita masukkan ke sini ke pilihan jawabannya. Nah, kemudian untuk yang kunci jawabannya ini kita kasih tanda. Mungkin untuk yang A itu kita kasih tanda titik ya. Kemudian gambarnya kita cari di sini. Oh, ternyata gambarnya belum kita siapkan karena masih dalam bentuk file Word seperti ini. Langkahnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, kita menggunakan atau memanfaatkan snipping tool ya. Di sini kita klik new. Nah, ini agak-agak ribet ya karena banyak.
kita copy dulu, kemudian kita save, kita kasih nama ini 5A. Selanjutnya kita pilih new, kita copy lagi, kita save, itu 5B. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu berupa lingkaran, kita simpan, itu 5C. Lanjutkan opsi berikutnya yang berupa segitiga. Nah, segitiga itu ngambilnya dari bawah seperti ini biar tidak terpotong. Kita simpan 5D. Terakhir opsi, ntar ini kurang naik, kita naikkan dulu. Nah, ini kita copy juga yang gambar trapesiumnya, kemudian kita simpan. Ini adalah opsi 5E. Kalau sudah save, nah kita langsung menuju ke aplikasi ini. Nah, saya ulangi lagi di sini, untuk opsi jawabannya itu kita kasih tanda titik saja, supaya apa? Supaya nanti tidak muncul tulisan opsi 1 kayak gitu, yang muncul hanya titik saja, tapi di sampingnya ada gambarnya. Kita kasih tanda titik seperti ini, kemudian kita pilih tombol gambar atau tambahkan gambar, kita cari di sini, kita pilih 5A di sini. 5A kita pilih, tunggu sebentar proses upload. Selesai. Nah, kita lanjutkan, tambahkan optionnya. Nah, ini contoh ya, kalau seandainya tidak saya tambahkan tanda titik di sini, nanti ada tulisan opsi 2. Itu apabila kita tambahkan opsinya, yaitu 5B, itu tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, di sini ada tulisan option 2. Kalau di atas itu hanya titik, di sini hanya ada tulisan option 2. Itu nanti akan sangat mengganggu. Nah, untuk mensiasatinya kita kasih tanda koma. Jangan tanda titik. Kalau tanda titik nanti ada 2 jawaban. Nah, ini contohnya tanda merah ini berarti ada jawaban yang double. Makanya kita kasih tanda koma. Kemudian kita lanjutkan ke opsi yang ketiga. Kita tambahkan, kita cari opsi 5C-nya, kita upload dulu. Nah, di sini sudah opsinya, kita kasih tanda kutip 1 di atas seperti itu. Kita lanjutkan ke opsi yang D. Berarti kita upload adalah 5D, yaitu segitiga. Kita tunggu sebentar proses uploadnya. Nah, di sini kita kasih tanda titik 2 atau titik koma atau tanda kutip ya di situ. Kita lanjutkan opsi yang terakhir, yaitu 5E. Kita cari. Nah, di sini tunggu sebentar. Nah, untuk merubah opsinya kita kasih tanda titik 2. Nah, sudah. Ini opsi A, B, C, D, dan E sudah ada. Kemudian untuk kunci jawaban kita tentukan di sini. Nah, ini jawaban tentunya lapangan sepak bola itu apabila digambarkan itu akan berbentuk persegi panjang seperti ini. Maka kita klik bagian yang persegi panjang ini. Di sini sudah ada tanda checklist, itu artinya sudah ditentukan kunci jawabannya. Selesai. Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah semua soal sudah kita masukkan semuanya. Pengecekannya cukup sederhana, yaitu kita teliti lagi. Ini soal nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Nah, ini ada tulisan pertanyaan. Nah, ini kita ganti titik saja supaya nanti di sana tidak akan muncul seperti itu. Di sini juga ada pertanyaan, kita kasih titik. Ini juga ada demikian. Oke, udah ya, semuanya sudah masuk. Langkah terakhir yaitu kita tinggal close Google Form ini, dan tidak perlu khawatir bahwa semua apa yang kita lakukan ini sudah tersimpan secara otomatis karena kita mengerjakan secara online. Kita close seperti itu, kemudian kita laporkan ke panitia. Mapel 1 sudah kirim.
Oke, itu sudah bentuk laporan kita untuk memberikan informasi ke panitia, maka proses pembuatan soal itu sudah selesai. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara membuat masternya, mungkin di video berikutnya akan saya buatkan langkah demi langkahnya membuat master Google Form yang nanti akan digunakan untuk ujian online. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.